warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali dengan Ibu untuk melakukan pembelajaran pada mata pelajaran biologi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai Kingdom Plantae, mulai dari klasifikasinya, ciri-cirinya, hingga peranannya dalam kehidupan. Pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia atau dunia hewan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa kelas 10 mampu mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan setelah melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua yaitu siswa kelas 10 mampu menjelaskan peranan hewan bagi keberlangsungan hidup di bumi setelah melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Dan tujuan yang ketiga yaitu siswa kelas 10 mampu melakukan pengamatan berbagai jenis hewan dan memahami ciri-cirinya dengan baik dan benar. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mengunjungi kebun binatang, dan pasti sebagian besar pernah ke kebun binatang. Coba kita flashback sebentar, pasti banyak hewan-hewan yang kalian lihat, mulai dari hewan yang berukuran kecil hingga hewan yang sangat besar. Nah, semua hewan tersebut ternyata masuk ke dalam satu klasifikasi, yaitu Kingdom Animalia. Bahkan, manusia juga masuk ke dalam kingdom tersebut. Kingdom Animalia adalah kingdom yang isinya adalah hewan. Jadi hewan atau animalia ini terbagi lagi menjadi beberapa filum, yaitu ada Porifera, kemudian ada Platyhelminthes, ada Nematoda, Rotifera, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan juga Chordata. Nah, jika kita lihat pada pohon filogeninya ya, kurang lebih itu seperti pada gambar. Nah, jadi pada awalnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada parazoa dan juga eumetazoa. Nah, contoh dari parazoa ini adalah filum Porifera yang belum mempunyai jaringan. Nah, Porifera ini multiseluler, namun belum membentuk jaringan. Dan yang lainnya itu selain filum Porifera itu termasuk ke dalam eumetazoa atau hewan sejati. Eumetazoa ini sudah membentuk jaringan, dan jika dilihat dari keberadaan notochord atau sumbu tubuh, hanya filum Chordata yang memiliki notochord. Nah, dan Chordata ini terbagi lagi menjadi 3 subfilum yang salah satunya adalah vertebrata. Nah, pembahasan detail per filum ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Animalia merupakan kingdom yang mencakup manusia dan juga berbagai hewan. Nah, tentu saja pembahasan dari kingdom ini sangat luas. Ada hewan yang berukuran kecil seperti semut hingga hewan yang besar seperti gajah. Ada hewan yang di daratan seperti kucing dan ada pula hewan yang hidup di air seperti ikan. Bahkan ada yang bisa terbang seperti burung. Dan ternyata Kingdom Animalia adalah kingdom yang memiliki spesies paling banyak. Pastinya kita sangat sulit untuk mengelompokkannya. Namun, para ahli zoologi telah memiliki acuannya dalam mengelompokkan berbagai hewan yang terdapat dalam Kingdom Animalia ini. Ada yang dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya jaringan tubuh, kemudian rongga tubuh, simetri tubuh, dan juga perkembangan embrionik. Saking banyaknya Kingdom Animalia, kita harus paham dengan ciri-cirinya. Hal ini mempermudah kita dalam mengklasifikasikan anggota-anggotanya nanti. Coba kalian perhatikan, mengapa kucing dan ikan sama-sama disebut hewan, padahal keduanya ini sangat berbeda. Nah, jawabannya ini akan kita temukan setelah kita tahu ciri-ciri dari animalia. Ciri-ciri yang pertama yaitu hewan merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti. Kemudian yang kedua yaitu bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Yang ketiga adalah heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga membutuhkan bahan organik lain untuk kebutuhan nutrisinya. Yang keempat adalah motil, yaitu hewan bisa bergerak secara aktif. Dan yang kelima yaitu umumnya bereproduksi secara seksual, namun ada juga yang dengan cara aseksual.
Itulah yang membedakan anggota Animalia dengan kingdom lainnya. Jika kita lihat dari ciri-cirinya, tentu saja kingdom Animalia ini jauh lebih kompleks. Selanjutnya yaitu klasifikasi kingdom Animalia berdasarkan morfologi dan perkembangan tubuhnya. Di antaranya itu ada jaringan tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan juga perkembangan embrionik. Nah, yang pertama ini pembagian berdasarkan ada tidaknya jaringan khusus. Yang pertama ini ada parazoa. Nah, parazoa ini tidak memiliki jaringan atau organ khusus. Nah, meskipun demikian, mereka memiliki beberapa jenis sel yang berbeda. Nah, sel-sel ini dapat berubah bentuk dan juga berpindah tempat. Parazoa ini hanya meliputi satu filum, yaitu filum porifera. Kemudian yang kedua ini ada metazoa, bisa juga kita sebut sebagai hewan sejati. Nah, memiliki lebih dari satu jenis jaringan yang dapat membentuk berbagai jenis organ tubuh. Metazoa ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan simetri tubuhnya, yaitu ada hewan bersimetri tubuh bilateral dan juga ada hewan yang bersimetri tubuh radial. Pembagian selanjutnya yaitu berdasarkan simetri tubuh. Yang pertama ada hewan bersimetri radial. Simetri radial ini menggambarkan hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat. Nah, jika diambil garis lewat mulut, akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Nah, hewan dengan simetri radial ini hanya mempunyai bagian puncak atau sisi oral dan bagian dasar atau sisi aboral. Nah, hewan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu ada filum porifera, cnidaria, dan juga echinodermata. Hewan yang mempunyai simetri radial ini disebut dengan hewan radiata. Hewan bersimetri tubuh radial ini memiliki dua lapisan tubuh sehingga disebut juga hewan diploblastik. Yang kedua yaitu hewan bersimetri tubuh bilateral, merupakan hewan yang memiliki susunan tubuh sama antar bagian yang bersebelahan. Sebagai contoh ini, jika seekor hewan dipotong lurus dari depan ke belakang, maka kedua sisinya ini akan sama atau seimbang. Nah, hewan bersimetri tubuh bilateral ini memiliki lapisan ketiga, disebut juga hewan triploblastik. Kemudian, beberapa hewan triploblastik ini ada yang memiliki rongga tubuh dan beberapa ada yang tidak memiliki rongga tubuh. Sehingga hewan triploblastik ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama kelompok Acelomata. Hewan ini tidak memiliki rongga tubuh, contohnya ini hewan pada filum Platyhelminthes. Kelompok yang kedua yaitu Pseudocelomata atau hewan yang memiliki rongga tubuh semu. Contohnya ini ada pada hewan filum Nematoda. Kelompok yang ketiga yaitu Celomata atau hewan yang memiliki rongga tubuh sejati. Contohnya yaitu hewan pada filum Annelida hingga Chordata. Pembagian selanjutnya yaitu berdasarkan perkembangan embrionik. Hewan triploblastik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada protostomia. Nah, hewan kelompok protostomia ini pada embrionya pinggiran lekukannya mendekat ke tengah membentuk lubang pada ujung yang menjadi mulut dan juga anus, meliputi moluska, annelida, dan juga arthropoda. Kelompok yang kedua yaitu ada Deuterostomia. Pada lubang pertama dari blastopora menjadi anus, protostomia ini meliputi filum Echinodermata dan juga subfilum Vertebrata. Oke anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran mengenai klasifikasi kingdom Animalia berdasarkan perkembangan tubuh dan juga morfologinya. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu kingdom Animalia merupakan kingdom yang memiliki jumlah spesies paling banyak. Hewan ini merupakan organisme multiseluler heterotrof yang tidak memiliki dinding sel, memiliki sel saraf dan juga otot, dapat bergerak dan juga mampu bereproduksi secara seksual. Nah, berbeda dengan tumbuhan, hewan ini tidak dapat mensintesis bahan anorganik menjadi bahan organik, sehingga sumber makanannya diperoleh dari organisme lain.
Oke anak-anak, materinya Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari kingdom Animalia. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.